Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajarlina Ardianti dari Prodi PGMI semester 2 nomor absen 3. Di sini saya akan mempresentasikan makalah psikologi perkembangan saya yang berjudul Perkembangan Masa Dewasa Akhir. Masa dewasa lanjut usia merupakan masa lanjutan atau masa dewasa akhir atau 60 ke atas. Perlu memperhatikan khusus bagi orang tuanya sudah menginjak lansia dan anaknya yang butuh dukungan juga untuk menjadi seorang dewasa yang bertanggung jawab. Di samping itu, permasalahan dari diri sendiri dengan perubahan fisik, mulai tanda penuaan yang cukup menyita perhatian. Saat individu memasuki dewasa akhir, mulai terlihat gejala penurunan fisik dan psikologis, perkembangan intelektual dalam lambatnya gerak motorik, pencarian makna hidup selanjutnya. Menurut Erikson, tahap dewasa akhir memasuki tahap integrity versus despair, yaitu kemampuan perkembangan lansia mengatasi krisis psikososialnya. Cara menghadapi krisis di masa lansia adalah tetap produktif dalam peran sosial, gaya hidup sehat, dan kesehatan fisik. Beberapa perkembangan yang terjadi pada usia lanjut antara lain, yang pertama, perkembangan fisik, seperti kulit mulai mengendur, rambut mulai beruban, gigi mulai tanggal, penglihatan dan pendengaran mulai berkurang, mulai lelah, gerakan menjadi lamban dan kurang lincah, kerampingan tubuh menghilang, terjadi timbunan lemak terutama di bagian perut dan pinggul. Yang kedua, perkembangan intelektual. Pada masa lanjut usia, perkembangan intelektual mengalami kemunduran, di antaranya mudah lupa, disebabkan ingatan tidak berfungsi dengan baik. Kemerosotan intelektual lansia ini pada umumnya merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, disebabkan berbagai faktor seperti penyakit, kecemasan, atau depresi. Tetapi, kemampuan intelektual lansia tersebut pada dasarnya dapat dipertahankan. Salah satu faktor untuk dapat mempertahankan kondisi tersebut, salah satunya adalah dengan menyediakan lingkungan yang dapat merangsang ataupun melatih keterampilan intelektual mereka, serta dapat mengantisipasi terjadinya kepikunan. B. Teori-teori sosial mengenai penuaan. Yang pertama, teori pemisahan. Menurut teori ini, orang-orang dewasa lanjut mengembangkan sesuatu kesibukan terhadap dirinya atau self-preoccupation, mengurangi hubungan emosional dengan orang lain, dan menunjukkan penurunan ketertarikan terhadap berbagai persoalan masyarakat yang dianggap mampu meningkatkan kepuasan hidup di kalangan orang-orang dewasa lanjut. Kedua, teori aktivitas. Menurut teori ini, orang-orang dewasa lanjut seharusnya melanjutkan peran-peran mereka. Jika memang tidak memungkinkan untuk menjalankan peran sebelumnya, penting bagi mereka untuk menemukan peran pengganti untuk memelihara keaktifan dan keterlibatan mereka dalam aktivitas-aktivitas mereka dalam masyarakat. 3. Teori rekonstruksi, gangguan sosial. Penuaan dikembangkan melalui fungsi psikologis negatif yang dibawa oleh pandangan-pandangan negatif tentang dunia sosial dari orang-orang dewasa lanjut dan tidak memadainya penyediaan layanan untuk mereka. C. Tugas-tugas perkembangan masa dewasa akhir atau lanjut usia. Yang pertama, menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan secara bertahap. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan masa kemunduran atau pensiunan dan berkurangnya pendapatan keluarga. Yang ketiga, menyesuaikan diri atas kematian pasangan hidup. Yang keempat, menjadi anggota kelompok sebaya. D. Ciri khas perkembangan masa dewasa akhir atau lanjut usia. Yang pertama, mempunyai status kelompok minoritas. Yang kedua, adanya perubahan peran.
Yang ketiga, penyesuaian diri yang buruk. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.